Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan yang sangat penting, yaitu penyusunan jalur geowisata di kawasan Geopark. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mengembangkan potensi pariwisata berkelanjutan di kawasan Geopark, khususnya melalui penyusunan jalur-jalur geowisata yang terintegrasi, informatif, dan berbasis potensi lokal. Penyusunan jalur ini bertujuan untuk mempermudah wisatawan dalam mengeksplorasi warisan geologi, budaya, dan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan Geopark. Kami berharap melalui sinergi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, BPSDM Provinsi Jawa Barat, dan Jabar Corp U-Talent, kita dapat merancang jalur geowisata yang tidak hanya menarik secara visual dan edukatif, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat lokal dan pelestarian alam. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata menuju pembangunan pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu 1. Mampu memahami apa itu geowisata. 2. Mengetahui pentingnya jalur geowisata dalam sebuah kawasan geopark. 3. Memahami tahapan-tahapan dalam menyusun jalur geowisata. 4. Diharapkan dapat menyusun sendiri jalur geowisata sederhana berdasarkan potensi yang ada di wilayahnya. Pengertian geowisata. Geowisata merupakan bentuk kegiatan wisata yang tidak hanya berfokus pada keindahan alam semata, namun juga mengangkat nilai-nilai geologi, budaya, sejarah, dan lingkungan yang ada di suatu wilayah. Dengan kata lain, geowisata adalah pariwisata yang memperkuat identitas suatu daerah melalui pemanfaatan warisan bumi seperti batuan, fosil, bentang alam, hingga sejarah pembentukan bumi itu sendiri. Dalam geowisata, terdapat beberapa komponen utama, yaitu 1. Geokonservasi, yaitu upaya identifikasi dan perlindungan situs atau lanskap geologi yang penting agar tetap terjaga dan bisa diwariskan ke generasi mendatang. 2. Geoedukasi, yaitu proses edukasi kepada masyarakat dan pengunjung tentang bagaimana bumi terbentuk, termasuk proses geologi dan kekayaan alam yang menyertainya. 3. Geosites, yaitu lokasi atau kawasan geologi yang dijadikan tempat penelitian, konservasi, pendidikan, dan wisata secara berkelanjutan. 4. Geowisata sendiri adalah hasil dari penggabungan semua aspek tersebut yang mendukung pariwisata berbasis edukasi dan pelestarian. Melalui proses geokonservasi, geoedukasi, geowisata, kita dapat mendorong pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya bernilai ekonomi, tapi juga memberi manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Pengertian jalur geowisata. Jalur geowisata adalah rute perjalanan yang dirancang untuk mengeksplorasi dan mempelajari kekayaan geologi serta bentang alam di suatu kawasan geopark. Jalur ini bukan hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai proses pembentukan bumi, sejarah geologi, dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Jalur ini juga memperhatikan aspek budaya dan ekonomi lokal, sehingga menjadi sarana edukasi sekaligus pemberdayaan masyarakat. Secara lebih rinci, jalur geowisata mencakup beberapa hal, yaitu 1. Eksplorasi geologi, seperti mengunjungi situs-situs geologi penting, formasi batuan unik, bekas gunung api, atau pantai dengan susunan batuan menarik. 2. Pendidikan lingkungan, yang menyampaikan informasi tentang proses pembentukan lanskap dan pentingnya konservasi. 3. Pengalaman budaya, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam memperkenalkan kesenian, makanan khas, dan tradisi setempat. 4. Aktivitas pendukung, seperti penginapan, restoran, dan fasilitas lainnya yang menunjang kenyamanan wisatawan.
Dengan adanya jalur geowisata yang dirancang secara baik, wisatawan bisa mendapatkan pengalaman lengkap, belajar, menikmati, dan menghargai alam serta budaya lokal. Tahapan penyusunan jalur geowisata. Tahapan pertama dalam menyusun jalur geowisata adalah melakukan identifikasi dan pemetaan potensi geowisata. Langkah awal ini sangat penting karena dari sinilah kita mengenali apa saja yang menjadi daya tarik utama suatu wilayah. Kita mulai dengan melakukan inventarisasi potensi melalui survei lapangan. Ada 3 jenis potensi utama yang perlu kita perhatikan. 1. Potensi geologi seperti formasi batuan unik, air terjun, gua kars, situs fosil atau bentang alam. 2. Potensi hayati yaitu flora dan fauna khas, termasuk spesies langka atau jalur lintasan satwa liar. 3. Potensi budaya yang mencakup kerajinan tradisional, seni, kuliner lokal, dan warisan budaya lainnya yang hidup di tengah masyarakat. Setelah semua potensi ini teridentifikasi, kita masuk ke tahap pemetaan. Di sini kita membuat peta geowisata yang memuat lokasi, jenis potensi, nilai edukatif, hingga daya tarik konservasinya. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap potensi bisa dihubungkan dan disusun dalam jalur yang efektif, edukatif, dan menarik bagi wisatawan. Seperti yang terlihat pada gambar, contoh potensi geologi seperti pantai dan air terjun, potensi budaya seperti tenun tradisional, serta potensi hayati seperti penyu dan Rafflesia fatma, semuanya bisa menjadi bagian dari jalur geowisata yang kita susun nanti. Setelah potensi geowisata berhasil diidentifikasi dan dipetakan, tahap berikutnya adalah penyusunan jalur geowisata. Langkah pertama yaitu menentukan rute yang aman, mudah diakses, serta menghubungkan titik-titik potensi utama. Jalur ini disesuaikan dengan topografi, aksesibilitas, serta pengalaman yang ingin disampaikan kepada wisatawan. Selanjutnya, kita perlu memastikan bahwa jalur yang dibuat tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Di samping itu, perencanaan juga harus mencakup fasilitas pendukung seperti tempat parkir, toilet, tempat istirahat, dan papan informasi. Fasilitas ini akan meningkatkan kenyamanan pengunjung tanpa mengganggu kelestarian alam. Contoh di gambar menunjukkan 2 rute jalur geowisata di kawasan Ciletuh, Palabuhan Ratu. Jalur ini tidak hanya menghubungkan titik-titik geosite, tetapi juga dikemas dengan tema edukatif seperti fosil laut, geologi subduksi, dan warisan budaya lokal. Pada tahapan ketiga penyusunan jalur geowisata, kita masuk ke penyusunan materi edukasi. Materi edukasi ini menjadi bagian penting karena disinilah kita menyampaikan nilai dan cerita dari setiap titik geowisata. Materi yang disusun mencakup informasi geologi, budaya, hayati, dan sejarah, serta cara penyajiannya. Informasi geologi berisi penjelasan tentang batuan, proses pembentukan alam, hingga sejarah geologi daerah tersebut. Sementara itu, unsur budaya dan sejarah memperkaya narasi dengan cerita rakyat, tradisi, dan kearifan lokal yang relevan dengan lokasi geowisata. Semua materi ini perlu dikemas secara menarik dan mudah dipahami, baik melalui media cetak seperti brosur, papan informasi, maupun media digital. Tujuannya adalah agar pengunjung tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga memahami nilai edukatif dari setiap lokasi yang mereka kunjungi. Tahap keempat dalam penyusunan jalur geowisata adalah pengembangan infrastruktur. Langkah pertama yaitu pembangunan jalur, seperti jalur pejalan kaki, tangga, jembatan, atau jalur khusus lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya, perlu disiapkan fasilitas pendukung seperti tempat sampah, area istirahat, dan rambu-rambu informasi yang memudahkan wisatawan dalam menjelajah jalur geowisata. Yang tak kalah penting adalah aspek keamanan. Kita perlu memastikan jalur tersebut aman digunakan dengan pemasangan pagar pengaman,
penerangan, serta rambu-rambu peringatan atau himbauan. Sebagai contoh, pada slide ini terlihat jalur pejalan kaki, papan informasi, dan rambu himbauan yang telah disiapkan di beberapa lokasi geowisata, promosi dan pengelolaan jalur geowisata. Dalam tahap ini, ada 3 hal penting yang harus dilakukan: promosi, pemasaran, dan pengelolaan. Pertama, promosi. Kita harus memanfaatkan berbagai media seperti media sosial, website, brosur, hingga pameran untuk mengenalkan jalur geowisata kepada masyarakat luas. Tujuannya agar daya tarik geowisata ini dikenal dan diminati. Kedua, pemasaran. Kita perlu menentukan model pemasaran yang tepat, seperti membuat paket wisata, tiket masuk, hingga menjalin kerjasama dengan agen perjalanan. Ini penting untuk menarik kunjungan dan mendukung keberlanjutan jalur geowisata. Terdapat peta yang menunjukkan 7 jalur geowisata utama yang telah dirancang untuk mengenalkan berbagai potensi geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya lokal di kawasan ini. Di peta sebelah kiri, kita melihat pembagian jalur dari utara ke selatan, mulai dari jalur geowisata 1 hingga jalur 7. Masing-masing jalur memiliki tema unik, seperti menelusuri jejak fosil tektonik Ciletu, mengunjungi fenomena subduksi purba, hingga menapaki lanskap budaya dari zaman batu sampai modern. Sementara itu, peta di sebelah kanan memperlihatkan lebih rinci jalur geowisata 1. Di jalur ini, wisatawan diajak untuk memahami sejarah geologi melalui kunjungan ke situs-situs geologi penting. Legenda menunjukkan beragam daya tarik wisata yang mencakup keunikan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya. Pemerintah juga telah menyiapkan rencana pengembangan fasilitas penunjang seperti homestay, pusat informasi, serta jalur interpretasi geowisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan. Dengan master plan ini, diharapkan Geopark Ciletu Palabuhan Ratu dapat menjadi destinasi unggulan berbasis pelestarian alam dan budaya. Slide ini menampilkan 2 jalur geowisata tambahan di Geopark Ciletu Palabuhan Ratu, yaitu jalur geowisata 2 dan jalur geowisata 3. Di sebelah kiri, kita melihat jalur geowisata 2 yang mengangkat tema mengungkap fenomena subduksi purba. Jalur ini berfokus pada potensi geologi pesisir selatan yang menyimpan jejak subduksi lempeng bumi purba. Titik-titik daya tarik meliputi kawasan Karanghau, Palangpang, hingga kawasan Ciletu yang memiliki keragaman geologi, hayati, dan budaya. Sedangkan di sisi kanan, terdapat jalur geowisata 3 dengan tema menelusuri curug di Gawir Plateau Jampang. Jalur ini menawarkan wisata air terjun atau curug yang tersebar di dataran tinggi Jampang, seperti Curug Puncak Jeruk, Curug Awang, dan beberapa lainnya, serta dilengkapi daya tarik budaya dan potensi lanskap alami lainnya. Kedua jalur ini telah dirancang dengan rencana pengembangan fasilitas wisata seperti penambahan homestay, jalur interpretasi geowisata, serta penyediaan transportasi khusus seperti jalur sepeda dan penyewaan kendaraan. Melalui jalur-jalur ini, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga memperoleh edukasi geologi serta pengalaman budaya yang khas dari masyarakat setempat. Contoh jalur geowisata berikutnya, yaitu jalur geowisata 4 dan jalur geowisata 5. Jalur geowisata 4 yang bertema menggapai puncak Plato Jampang. Jalur ini menawarkan pengalaman wisata di dataran tinggi dengan kegiatan seperti hiking dari Cimarinjung ke Puncak Dharma, serta kunjungan ke wisata air terjun, pantai, dan puncak-puncak indah di kawasan Waluran dan sekitarnya. Terdapat pula rencana pengembangan wisata off-road dan fasilitas interpretasi wisata berbasis edukasi geologi. Sementara, jalur geowisata 5 mengusung tema menjelajah lanskap pantai antara Ujung Genteng dan Cikaso. Jalur ini sangat potensial untuk wisata pesisir
karena menyuguhkan pemandangan pantai, gua, dan air terjun seperti Gua Gunung Sungging, Curug Cikaso, dan Pantai Ujung Genteng. Rencana pengembangan termasuk peningkatan akses transportasi dan penyediaan jalur khusus seperti sepeda atau motor trail. Kedua jalur ini memperkaya variasi pengalaman wisata di Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu dari puncak dataran tinggi hingga lanskap pantai yang eksotis, semuanya didukung oleh interpretasi geowisata dan fasilitas penunjang yang terus dikembangkan. Selanjutnya kita akan membahas dua jalur geowisata terakhir dalam master plan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu, yaitu jalur geowisata 6 dan jalur geowisata 7. Jalur geowisata 6 bertema jelajah jejak sesar Cimandiri. Jalur ini mengikuti jalur patahan geologis yang sangat penting di wilayah Palabuhan Ratu dan sekitarnya. Beberapa daya tarik wisata di jalur ini termasuk wisata goa, pantai, dan spot geologi yang berkaitan dengan aktivitas sesar aktif. Selain itu, tersedia juga rencana pengembangan seperti wisata rafting dan edukasi geologi di situs-situs sesar. Sementara itu, jalur geowisata 7 yang mengusung tema menguak lanskap budaya dari zaman batu sampai modern. Jalur ini mengajak wisatawan untuk menjelajahi sejarah dan kekayaan budaya lokal, dari situs megalitikum hingga kehidupan masyarakat masa kini. Lokasi yang dikunjungi meliputi situs-situs budaya di Kecamatan Cemas, Cibitung, hingga wilayah Pegunungan Cikakak. Kedua jalur ini menekankan pentingnya integrasi antara pelestarian geologi dan budaya yang tidak hanya memperkuat identitas kawasan, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata berbasis edukasi. Melalui pendekatan geowisata tematik ini, Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu semakin siap menjadi destinasi berkelas dunia yang berkelanjutan. Berikut adalah contoh jalur geowisata di Pulau Lombok antara lain, jalur geowisata. Tematik 1 mengusung tema jejak gunung api purba di pesisir barat Pulau Lombok. Daya tariknya mencakup bukti-bukti geologis gunung api purba seperti Gunung Punikan dan Gunung Nangi yang terbentuk sejak zaman Neogen hingga Pleistosen. Selain keunikan geologinya, kawasan ini juga menawarkan budaya pesisir dan keanekaragaman hayati laut serta pulau-pulau kecil, gili-gili. Jalur ini cocok dijelajahi dengan kendaraan bermotor dan trekking. Jalur tematik 2 berlokasi di Lembah Sembalun, dengan tema jejak gunung api purba di Lembah Sembalun. Jalur ini menawarkan wawasan tentang sejarah vulkanik purba hingga 0,45 juta tahun lalu. Daya tarik tambahan termasuk potensi geotermal, budaya tradisional lokal, dan kekayaan hayati khas pegunungan. Jalur ini bisa diakses dengan trekking, sepeda, kendaraan bermotor, atau berkuda. Jalur tematik 3 berfokus pada gunung api termuda Rinjani. Di jalur ini, wisatawan dapat memahami proses pembentukan kompleks gunung api muda seperti Gunung Samalas dan Gunung Rinjani, termasuk letusan besar tahun 2020 yang membentuk Danau Segara Anak. Jalur ini juga menyajikan aktivitas vulkanik aktif seperti mata air panas, fumarol, dan kawah aktif. Akses melalui pendakian dari 2 jalur utama, via Senaru dan via Sembalun Lawang. Berikut adalah contoh jalur geowisata dari kawasan Geopark Internasional Karawan Ken yang berada di perbatasan antara Austria dan Slovenia. 2 jalur utama yang ditampilkan adalah 1. The Eisenkapler Circular Geotrail. Jalur ini memiliki panjang 18,6 km dengan selisih ketinggian 715 meter dan waktu tempuh sekitar 5 jam 50 menit. Titik awal perjalanan berada di Geopark Karawanki Information Center di Bad Eisenkapel. Jalur ini menampilkan keragaman batuan geologis yang luar biasa, termasuk batuan magmatik, kristalin, diabas, hingga formasi Mesozoikum dan Paleozoikum.
Jalur ini juga memperlihatkan batas lempeng besar antara lempeng Afrika dan Eropa, menjadikannya jalur edukatif yang sangat penting secara geologis. 2. The Hochobir Geo Trail, the highest peak. Jalur ini memiliki panjang 15,3 km dengan ketinggian yang lebih ekstrem, yakni 1073 meter dan durasi perjalanan sekitar 6 jam. Dimulai dari Eisenkapler-Hütte atau Scheidal-Sattel Pass, jalur ini membawa kita menyusuri formasi batu kapur Trias Tengah, Wetterstein Limestone, yang terbentuk sekitar 230 juta tahun lalu. Selain keindahan geologis, jalur ini juga melewati bekas tambang, menunjukkan warisan geologi yang terhubung dengan sejarah pertambangan lokal. Kedua jalur ini adalah contoh nyata bagaimana geowisata internasional dapat menggabungkan edukasi ilmiah, olahraga alam, dan pelestarian warisan bumi dalam satu paket wisata berkelanjutan. Sebagai penutup, berikut 5 poin penting yang menjadi rekomendasi dalam pengembangan jalur dan tema geowisata. 1. Rancang jalur berbasis potensi lokal, agar setiap rute memiliki keunikan dan kekuatan yang berasal dari kekayaan alam, geologi, budaya, dan masyarakat setempat. 2. Kuatkan tema dan narasi kawasan untuk menciptakan identitas yang jelas dan menarik bagi wisatawan, sekaligus memudahkan promosi destinasi. Dengan pendekatan yang tepat, geowisata tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga alat pelestarian dan penguatan identitas daerah. 3. Libatkan masyarakat secara aktif, baik dalam perencanaan, pengelolaan, hingga menjadi pemandu atau penyedia layanan. Ini penting untuk keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi lokal. 4. Lakukan pemantauan dan perbaikan berkala agar jalur tetap aman, nyaman, dan relevan dengan kebutuhan pengunjung maupun konservasi. 5. Dan yang paling penting, jadikan geowisata sebagai sarana edukasi dan konservasi, bukan hanya hiburan, tetapi juga ruang belajar dan perlindungan warisan bumi kita. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mari kita terus merayakan warisan bumi yang luar biasa ini, sambil memberdayakan komunitas lokal agar dapat tumbuh bersama dalam semangat keberlanjutan. Geowisata bukan hanya tentang menikmati keindahan alam, tetapi juga tentang menghargai sejarah bumi dan memperkuat kehidupan masyarakat di sekitarnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menginspirasi langkah konkret ke depan. Terima kasih. Celebrating Earth Heritage, Sustaining Local Communities,